Dalam 3 tahun terakhir, perang Rusia-Ukraina berubah dari konflik cepat menjadi perang panjang yang penuh ketidakpastian. Tidak ada pihak yang benar-benar unggul, dan dunia menyaksikan dinamika baru yang mempengaruhi geopolitik global. Dalam video ini, kita akan membahas kondisi garis depan, strategi Rusia, teknologi yang digunakan, dan bagaimana dunia merespons secara tenang, analitis, dan tanpa memihak. Garis depan saat ini bergerak perlahan, penuh gesekan, dan seringkali berubah hanya beberapa kilometer dalam hitungan minggu. Kota-kota seperti Avdiivka, Chasiv Yar, dan Kupiansk terus menjadi pusat pertempuran. Bukan karena nilainya besar, tetapi karena posisinya penting untuk jalur logistik dan kontrol wilayah. Rusia mempertahankan tekanan bertahap, bukan operasi besar yang dramatis, tetapi serangkaian serangan kecil yang terus berulang. Setiap posisi Ukraina ditekan dengan artileri, drone FPV, dan infanteri kecil yang bergerak cepat. Strategi ini tidak spektakuler, tetapi efektif untuk menggerus pertahanan Ukraina perlahan. Sementara itu, Ukraina fokus mempertahankan titik-titik vital. Keterbatasan amunisi dan kebutuhan mempertahankan kota industri membuat mereka mengutamakan sektor yang paling kritis. Hasilnya, pertempuran intens, tetapi tanpa perubahan besar yang mengubah arah perang secara drastis. Salah satu perubahan terbesar dalam perang ini adalah peran teknologi. Rusia kini menempatkan drone sebagai ujung tombak operasi. Grand 2, Lancet, dan ribuan drone FPV lokal menjadi ancaman utama, mampu menghantam tank, artileri, bahkan prajurit individu dengan presisi tinggi. Artileri tetap menjadi fondasi kekuatan Rusia. Sistem MSTS, Gyatsin, dan roket Smerch menghantam jalur suplai dan posisi bertahan Ukraina hampir setiap hari. Di ruang darat, tank T-90M menjadi ikon baru. Dengan perlindungan lebih baik dan sistem sensor modern, tank ini cukup efektif jika didukung informasi real-time dari drone pengintai. Tak kalah pentingnya adalah perang elektronik. Rusia mengerahkan Krasukha, Leer-3, dan Pole-21 untuk mengganggu drone Ukraina, memutus GPS, dan mempersulit sistem komunikasi. Dalam peperangan modern, gangguan sinyal bisa menentukan apakah pasukan bertahan atau hancur. Semua ini menunjukkan bahwa Rusia tidak hanya mengandalkan jumlah pasukan, tetapi juga adaptasi teknologi yang berkembang cepat selama perang berlangsung. Lalu, apa arah strategi Rusia ke depan? Sinyal politik dan pola gerak militer memberi gambaran bahwa Rusia sedang mengejar 3 tujuan besar. Pertama, memaksa Ukraina ke perundingan dari posisi defensif. Dengan menguasai wilayah sedikit demi sedikit, Rusia berharap Ukraina masuk negosiasi dalam keadaan lebih lemah. Kedua, memastikan perang bisa berlanjut jangka panjang. Moskow memperluas produksi drone, amunisi, dan kendaraan tempur. Pabrik baru dibuka, dan kerjasama dengan negara-negara non-barat terus ditingkatkan. Dengan kapasitas industri yang besar, Rusia ingin memastikan mereka tidak kalah oleh waktu. Ketiga, mengurangi intervensi barat. Melalui pernyataan keras dan ancaman balasan terhadap negara Eropa, Rusia mencoba menahan aliran senjata canggih yang dapat mengubah keseimbangan di garis depan. Ada pula wacana memperluas zona penyangga di wilayah perbatasan Rusia-Ukraina untuk mencegah serangan drone terhadap kota-kota Rusia. Meski belum menjadi doktrin resmi, konsep itu terus muncul dalam pernyataan beberapa pejabat. Di panggung internasional, respons dunia tidak seragam. Negara barat tetap menjadi pendukung utama Ukraina, mengirimkan amunisi, drone, dan sistem pertahanan udara. Namun,
kesatuan dukungan mulai terpecah oleh faktor ekonomi, politik dalam negeri, dan ketergantungan energi yang tidak bisa diputus sepenuhnya. Di PBB, resolusi tentang perdamaian mendapatkan dukungan luas, namun banyak negara memilih abstain. Ini menunjukkan bahwa dunia tidak sepenuhnya berpihak ke satu sisi. Ada negara yang mendukung Ukraina, ada yang tetap menjalin hubungan strategis dengan Rusia, dan sebagian lainnya memilih menjaga jarak. Negara-negara Asia, Timur Tengah, dan Afrika mengambil posisi netral pragmatis. Mereka tidak ikut sanksi, tetap bekerja sama secara ekonomi, dan mendorong dialog. Bagi negara-negara ini, perang Rusia-Ukraina bukan hanya konflik Eropa, tetapi ujian terhadap tatanan global baru. Di Asia Timur, muncul kekhawatiran bahwa hasil perang ini dapat mempengaruhi dinamika regional. Beberapa analis menyebut bahwa kemenangan salah satu pihak dapat memberi isyarat penting bagi konflik Taiwan dan Laut Cina Selatan. Ukraina sendiri terus meminta solidaritas lebih besar. Presiden Zelensky menegaskan bahwa teknologi drone dan rudal jarak jauh yang digunakan dalam perang ini akan menciptakan preseden baru jika tidak diimbangi respons global. Pada akhirnya, perang Rusia-Ukraina hari ini bukan lagi sekadar pertarungan dua negara. Ini adalah konflik yang mengubah cara negara bertarung, mengubah hubungan diplomatik, dan mengubah persepsi dunia tentang kekuatan militer modern. Rusia terus mendorong strategi jangka panjang. Ukraina bertahan dengan segala sumber daya yang tersedia. Dunia memandang dengan campuran kehati-hatian, perhitungan politik, dan rasa ingin tahu akan masa depan. Tidak ada yang bisa memastikan kapan perang ini berakhir. Apakah melalui negosiasi atau melalui perubahan besar di medan perang? Semua kemungkinan masih terbuka. Yang jelas, perang ini telah membentuk ulang geopolitik global. Dan apa yang terjadi di sini akan bergema di banyak kawasan dunia selama bertahun-tahun. Video ini dibuat untuk tujuan edukatif dan analisis semata. Kami tidak memihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Semua informasi yang disajikan bersumber dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang tentang situasi global agar masyarakat dapat berpikir kritis dan bijak. Perdamaian, dialog, dan diplomasi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik.